sudah mahir gitu. Cuman memang dari kami untuk ekskavator amfibi kami agak sedikit penekanan di di teori ini, sedikit sih penekanannya, cuman ini yang paling penting sebenarnya, yaitu mengubah image kita bahwa ekskavator amfibi itu seperti ekskavator darat, jadi bisa segalanya gitu, jadi enak aja pakai gitu. Karena kadang kita terlalu semangat itu, wah ini ada ekskavator baru, jadi pengennya wah saya gampang bisa gitu. Nah ini ada video beberapa kejadian yang asalnya tuh seperti itu, jadi mereka merasa ini gampang sih ekskavator amfibi gitu, mudah gitu, sama dengan ekskavator darat. Saya ada sedikit video ini sama, ini belum di training 1 hari setelah rakit. Setelah 1 hari setelah rakit, di training, belum di training. Ya mereka sendiri langsung operasikan gitu. Jadi itulah di lapangan. Jadi kadang kita perlu mengetahui dulu kelemahan dari ekskavator yang akan kita operasikan. Untuk ini mengurangi kelemahan yang kita tidak tahu. Pada hari ini saya perkenalkan dari Ultratrack untuk mengetahui bahwa ekskavator amfibi itu seperti apa sih gitu. Mungkin ini kurang begitu penting bagi operator, dan operator kan pentingnya di lapangan. Cuman paling enggak ada sedikit pengetahuan gitu. Seperti apa sih alat yang akan kita operasikan. Produk utama Ultratrack itu pontonnya hanya lunak, yang terutama ada airnya. Ekskavator amfibi terdiri dari ponton, jadi pada dasarnya dia mengapung di air. Jadi materialnya itu bukan lumpur asalnya, tapi air. Selama ada air, maka ekskavator itu bisa dipakai. Tapi kalau lumpurnya misalnya kurang air, atau misalnya lumpur yang kayak gambut, tapi gambutnya tanahnya dalamnya kosong, itu nggak bisa karena tidak ada air yang menahan dari bawah. Selama ada air yang menahan dari bawah, di tengah laut pun mengapung. Tapi kalau tidak ada air dari yang menahan dari bawah, dia akan malah tenggelam. Atau misalnya kayak lumpur hidup, itu kan nyedot apa yang di atasnya, maka dia juga kesedot. Cuman kalau ada air yang bisa nahan, itu selama itulah ekskavator amfibi bisa dipakai. Kalau ekskavator amfibi itu bedanya dengan ekskavator darat. Kalau pengen beli ekskavator amfibi, ciri-cirinya adalah di mana ekskavator darat sama sekali tidak bisa bekerja, baru beli ekskavator amfibi. Misalnya seperti di lokasi yang warna merah ini ekskavator darat nggak bisa kerjanya di pinggir pantai juga, dari sini juga nggak bisa, dia dari kanan kiri nggak bisa. Makanya seperti inilah mau pakai ponton kotak juga nggak bisa. Ini baru efektifnya pakai ekskavator amfibi. Cuman kalau seperti mengapung seperti ini nggak efektif. Ini masih bisa pakai ponton kotak. Jadi kalau masih bisa pakai ponton kotak, mending ekskavator darat naik di atas ponton kotak. Itu lebih murah. Di harga sewa pun atau harga belinya pun lebih murah. Hasilnya nggak jauh beda juga. Nah, ini nanti komponen ekskavator dari ponton. Ponton terdiri dari 3 ruangan kosong. Jadi dari ponton itu ada ruangan sekat. Seandainya bocor, itu nggak mungkin langsung tenggelam. Jadi seandainya bocor kanan dan kiri, dia akan miring dulu.
Jadi nanti teman-teman tolong biasakan dulu waktu pertama kali ini mengenal ekskavator. Jadi biasakan posisi saat keseimbangan. Jadi kalau udah tahu seimbang berarti biasanya keseimbangan begini nggak bocor gitu. Jadi kalau seperti itu suatu saat kalau ada miring dikit, berarti khawatirnya ada kebocoran. Jadi cepat-cepat naik baru dicek. Pengecekan ada lubang di kanan kiri. Itu ada lubang bisa dilepas bautnya, bisa dicek. Kalau misalnya nggak menemukan, ternyata ada bocor, ada rembusan air, tapi nggak ketemu di mana, Bapak bisa pakai teknik seperti orang tambal ban. Nanti ada lubang itu nanti bisa untuk kompresor angin. Jadi taruh aja seperti dikasih taruh angin, kasih air sabun. Pakai 1 bar itu udah cukup gitu. Kalau ada gelembung, pakai sabun berarti itu ada kebocoran. Walaupun rembesan, tapi kalau di air nanti masuk rembes, lama-lama kan jadi banyak di dalam pot. Sama seperti ekskavator darat, ekskavator amfibi juga dikasih motor, cuman rantainya beda, rantainya lebih kecil. Nah ini untuk tracksunnya, tracksun ada terdiri dari aluminium, ada dari besi, ada dari plastik. Cuman yang dibeli di sini pakai plastik. Kekurangannya plastik itu kalau terkena benda tajam dia nanti akan cepat robek. Jadi teman-teman perhatikan kalau misalnya ada batu, ada apa yang kira-kira tajam, itu gampang nanti dia tergores atau merusak dari tracksunnya itu. Cuma kelebihannya kalau mengapung dia tambah mengapung walaupun berat, tapi kalau pakai tracksun plastik dia tambah mengapung. Ini yang kelas 20 ton yang tadinya ekskavator darat jadi amfibi, tinggal diganti aja rodanya, gampang nantinya, nggak susah. Nah ini yang bedain apremnya dari berbagai merek ekskavator. Jadi semua ponton pada dasarnya bawahnya sama, semua atasnya beda. Yang bedain tadi itu lubang bautnya sama intinya apremnya. Bisa standar, bisa lengkap juga. Nah ini namanya set ponton. Set ponton itu ada ponton tambahan, itu ponton di sampingnya. Itu biar tambah daya apung. Ini ekskavator bisa dilengkapi sama ini, bisa melebar, menyempit. Nah, tadi itu tenggelam karena dia waktu naik truk dia posisinya menyempit, jadi naik truk. Kemudian waktu di Banjarmasin di Sungai Martapura dia turun dari truk sama operatornya nggak hubungin kami. Jadi harusnya kan operator dari kami karena itu sewa kan. Tapi mereka sendiri pengen cepat-cepat bawa ke lokasi, sedangkan ke lokasinya lewat sungai. Namanya turun, posisinya masih menyempit, tidak melebar. Nah ini sangat perlu diperhatikan. Ini nanti juga ada. Jadi ada yang melebar menyempit. Nanti perhatikan sekali itu. Sebelum turun ke air itu usahakan melebar, jangan menyempit. Kalau menyempit bahaya. Kalau menyempit tadi depan belakang nggak masalah. Nah, ini ada gerakan dari sini gerakan naik ke depan. Ini berarti kan baketnya nggak nyentuh tanah. Nah, ini posisi rawan. Karena nggak tahu akhirnya diputar. Ininya masih sempit. Tidak dilebarin dulu. Ya, ini masih sempit ini. Nah, posisi ini hanya yang sangat rawan. Ininya nggak nyentuh di tanah. Harusnya kalau nyentuh dia masih nahan. Ini nggak nyentuh sama sekali. Maka ini dia mendorong ke depan kan. Nah ini kan mendorong ke depan tuh. Nah ini 12. Berat di depan. Ponton kan begini nih. Nah ini perlu diperhatikan.
Ponton itu punya namanya SBL. SBL itu apa ya? Nah ini saya perlu saya terangkan. Ekskavator amfibi tenggelam ke sawah enggak? Ini enggak tenggelam, tapi terbalik bisa. Ini apa namanya? Saya bisa gitu. Tapi ternyata ya kebanyakan itu terlalu semangat ya. Bukan sama mungkin, tapi terlalu semangat akhirnya malah kejadian seperti itu. Terus kalau bisa berenang. Kalau karena tidak bisa berenang tambah panik gitu. Pikirnya gimana saya selamat ya susah gitu. Nah ini kalau misalnya ini perlu diperhatikan, kalau misalnya tidak pakai set ponton, kebetulan kan tadinya airnya dangkal, tiba-tiba airnya tinggi. Bapak perhatikan di sininya. Ini kalau sudah, ini betul atas 20 ton, tinggi airnya 2 meter. Jadi kalau ini sudah agak tenggelam dikit, Bapak perhatikan ininya jangan diterusin. Yang diterusin jadi tambah miring. Saya dorongnya. Bapak apa nanya, ininya pasukannya itu nanti diajarin sama teman. Tabungan sangat pengaruh. Kalau semakin depan, berarti kan beban semakin ke depan. Masalahnya daya dorong baliknya ada enggak gitu. Kalau daya dorong balik enggak ada, motornya bablas. Jadi kalau misalnya nggak pakai set ponton, ya itu perhatikan ini ya. Kalau depan belakang nggak masalah, yang jadi masalah itu penyamping. Ini tadi 15. Ini tidak pakai set ponton. Nah, ini setelah kejadian itu kan apa namanya di servis nih. Diangkat, dibaikin engine-nya, baru kerja lagi. Cuman bedanya sekarang ditambah set ponton. Ini coba. Walaupun dalam, tidak masalah ini. Ini bagaimana itu? Nah, ini walaupun di sini udah tenggelam, tapi kan ini nancep. Ya nancep kan nggak apa-apa. Ada daya dorong nanti balik lagi gitu. Operator pun nggak takut karena nanti kan balik lagi. Karena apa? Ada daya dorong gitu kan. Nah, coba perhatikan ini. Dorong dekat ini. Perhatikan ini ya. Dia semakin panjang akan semakin tenggelam nih. Kalau ini semakin panjang, ini semakin tenggelam akan semakin melambung gitu. Cuman buru-buru ditarik, lengannya ditarik. Jadi kan balik lagi dia. Nanti ini latihan mana? Darat nggak ada nih, sama darat. Beda. Bisa naik terus. Ini nanti saya naik truk, Bapak ini kan namanya plastik, ini plastik. Bapak perhatikan ininya, ini tajam ini ada apa namanya kalau naik ini naik ini kan ini tajam nih. Ini nanti rusak ini. Karena ini tajam apa nanti ini akan karena ini plastik nih. Plastik kena besi, kalau besinya tajam, plastiknya nanti bisa tergores. Lama-lama terkelupas.